Terungkap, jatah bansos panti jompo dan penyandang disabilitas juga disikat. Informasi yang saya terima itu menjadi Rp210.000 per paket. Jadi kalau harganya 188 berarti ini subkontraktor juga melakukan pengambilan keuntungan. Itu ada informasi itu sampai saya masukkan dalam surat untuk didalami KPK. Jatah madam bebas potongan. Kuota buat Herman Heri tidak dikutip fee karena disebut-sebut pemilik pengurus elit PDIP Perjuangan. Saya kira semua orang mengerti siapa yang disebut madam gitu. Nah sekarang kita mau menduga-duga apakah madam itu adalah satu sinyal tentang kekuasaan yang dalam tradisi Eropa itu disebut madam artinya aristokrat gitu. Nah kita mau apakah ada semacam pornografi politik yang dipakai sekarang oleh cover Tempo sehingga sebetulnya agak bukan sekedar asosiatif tapi sesuatu yang menimbulkan sensasi psikobiologis, estetik, historis. Jadi seluruh sensasi estetika ada di cover majalah Tempo. Nah, sensasi itu yang ingin dibaca orang secara politis. Itu sebetulnya. KPK mendapati bahwa Juliari menerima suap sebesar 17 miliar dari pengusaha penyedia bantuan sosial. Uang itu disinyalir berasal dari potongan 10.000 per paket. Ini gila ini Tempo nih. Saya lihat covernya ini ya, menggambarkan ini kaitannya dengan bansos, korupsi bansos. Kalau kemarin yang sebut namanya kan Herman Heri dan Ihsan Yunus, tapi sekarang ini ada yang disebut madam. Jadi digambarkan oleh Tempo seorang perempuan berkepala banteng duduk di singgasana. Ini kan asosiatif gitu, apalagi disebutkan bahwa khusus untuk madam ini juga proyek bansosnya tidak boleh dipungut fee karena elit PDIP. Jadi pikiran orang macam-macam nih Bung Rocky. Berdasarkan penelusuran Tempo dan beberapa pengusaha serta sumber yang mengetahui kasus ini, tidak semua penyedia bansos dikutip fee oleh Juliari. Jatah Herman dan Ihsan tidak dipotong fee Rp10.000. Jadi pertama kali disebut kata madam. Madam artinya pasti perempuan. Jadi secara forensik, kalau kita mau bicara secara lebih akademis, secara forensik Tempo memberi sinyal bahwa ada seorang perempuan. Oke, lalu orang bikin asosiasi. Lalu Tempo tambahin madam. Madam artinya bukan ABG. Madam artinya bukan milenial. Madam artinya perempuan dewasa. Nah, kata madam sendiri adalah kata yang terkait dengan keadaan elit suatu kelompok. Jadi madam itu seorang perempuan dewasa dan di dalam sebuah kelompok elit. Jadi kira-kira udah ya mungkin udah 97% forensik dibuat oleh majalah Tempo. Tinggal 3% dilakukan oleh KPK. Itu yang kita tunggu. Seorang sumber menyebut jatah mereka tidak dipotong karena bagian dari madam. Sebutan ini mengacu ke seorang petinggi elit PDIP. Oh, si dia gitu. Jadi nah, tinggal ngablaknya aja, tinggal covernya aja diperlihatkan secara lengkap. Sebenarnya mereka baik Tempo maupun KPK dan juga orang-orang di internal Depsos sebenarnya sudah tahu gitu ya. Tapi sementara ini kelihatannya dibikin seru tadi. Satu, memang supaya lebih seru, menarik. Kedua, berkaitan dengan jurnalistik. Dan ketiga, masalah hukum ya. Ini kan kita tidak boleh trial by the press. Partai tidak mengetahui hal tersebut dan tidak pernah membicarakan adanya jatah. Saya sih ingin KPK jangan buka dulu. Saya ingin Tempo jangan buka dulu, KPK jangan buka dulu, karena kita perlu hiburan ya. Nanti ada pandemi berlangsung, jadi biarkanlah 2-3 bulan ini kita nikmati semiotic condition of politics itu sambil memperhatikan apa sebetulnya reaksi istana di dalam soal semacam ini. Soal yang betul-betul fundamental dan soal yang orang hukum bilang causa celebre, jadi kasus yang melibatkan seorang selebritis politik yang berstatus madam itu. Nah ini kan nggak boleh dalam 2 minggu selesai kan mesti ada hiburan untuk meningkatkan keingintahuan kita, kuriositas, sekaligus meningkatkan imunitas. Jadi kuriositas dan imunitas ini lagi bagus-bagusnya nih karena ada cover majalah Tempo yang pasti akan diikuti oleh media lain yang sebetulnya juga tahu siapa di belakang ruang tertutup yang disebut misteri guest itu. Terungkap,
jatah bansos panti jompo dan penyandang disabilitas juga disikat. Main sikat bansos difabel. Korupsi bantuan sosial 2020 diduga juga menyasar alokasi untuk penyandang disabilitas. Modusnya sama. Pejabat di Kementerian Sosial era Juliari Batubara memungut sebagian budget. Kementerian Sosial menyalurkan 554 paket bantuan sosial bagi penyandang disabilitas yang terdampak COVID-19 di Kota Tangerang, Banten 26 Juli 2020. Kemensos gagal menyalurkan 935.940 paket bantuan COVID-19 karena tidak akuratnya data penerima. Sisa paket bantuan kebutuhan pokok itu dialokasikan untuk berbagai komunitas seperti kelompok difabel dan juga panti jompo. Sejumlah pejabat di Kemensos diduga meminta upeti dari perusahaan penyedia bantuan bahan pokok untuk kaum difabel dan jompo itu. Kemensos tidak bisa membagi habis 22,8 juta paket bantuan sosial COVID-19 di daerah Jabodetabek pada 2020 lalu. Hampir 1 juta paket bansos tak tersalurkan karena berbagai kendala seperti alamat tak lengkap atau tumpang tindih data. Kemensos lantas mengalihkan sisa bantuan senilai 280 miliar tersebut untuk berbagai komunitas seperti kelompok difabel dan juga jompo. Melalui puluhan perusahaan yang diduga menyetor upeti ke sejumlah pihak. Masalahnya, jatah bantuan sosial untuk komunitas itu diduga menjadi bancakan sebagai pihak termasuk pejabat di Kemensos. Dari setiap paket bantuan sosial dikutip fee dengan jumlah bervariasi, perlakuannya hampir sama dengan bantuan sosial secara umum. Demikian kata sumber yang mengetahui praktek kutipan ilegal di Kementerian Sosial itu. Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Wiwit Widiansa sebelumnya menjawab permintaan konfirmasi Tempo soal kutipan ilegal bantuan sosial ini. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang membawakan Kementerian Sosial, Muhadjir Effendi, tak bersedia mengomentari persoalan tersebut. Sejauh ini KPK sudah memeriksa sejumlah pengurus perusahaan penyedia bantuan sosial dan menggeledah beberapa kantor mereka. Komisi Anti Rasuah sudah menetapkan 5 tersangka dalam kasus korupsi bantuan sosial ini. Seorang diantaranya adalah Juliari Peter Batubara, mantan Menteri Sosial sekaligus Wakil Bendahara Umum PDIP. Lalu 2 pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial yaitu Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso, serta 2 orang penyedia bantuan sosial bernama Hari Sidabuge dan Ardian IM. Jatah madam bebas potongan. Kuota buat Herman Heri tidak dikutip fee karena disebut-sebut pemilik pengurus elit PDIP Perjuangan. Koran Tempo, KPK mendapati bahwa Juliari menerima suap sebesar 17 miliar dari pengusaha penyedia bantuan sosial. Uang itu disinyalir berasal dari potongan 10.000 per paket. Berdasarkan penelusuran Tempo dan beberapa pengusaha serta sumber yang mengetahui kasus ini, tidak semua penyedia bansos dikutip fee oleh Juliari. Jatah Herman dan Ihsan tidak dipotong fee Rp10.000. Seorang sumber menyebut jatah mereka tidak dipotong karena bagian dari madam. Sebutan ini mengacu ke seorang petinggi elit PDIP. Partai tidak mengetahui hal tersebut dan tidak pernah membicarakan adanya jatah. Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Sikat bansos difabel. Korupsi bantuan sosial 2020 diduga juga menyasar alokasi untuk penyandang disabilitas. Modusnya sama. Pejabat di Kementerian Sosial era Juliari Batubara memungut sebagian budget. Kementerian Sosial menyalurkan 554 paket bantuan sosial bagi penyandang disabilitas yang terdampak COVID-19 di Kota Tangerang, Banten 26 Juli 2020. Kemensos gagal menyalurkan 935.940 paket bantuan COVID-19 karena tidak akuratnya data penerima. Sisa paket bantuan kebutuhan pokok itu dialokasikan untuk berbagai komunitas seperti kelompok difabel dan juga panti jompo. Sejumlah pejabat di Kemensos diduga meminta upeti dari perusahaan penyedia bantuan bahan pokok untuk kaum difabel dan jompo itu. Kemensos tidak bisa membagi habis 22,8 juta paket bantuan sosial COVID-19 di daerah Jabodetabek pada 2020 lalu. Hampir 1 juta paket bansos tak tersalurkan karena berbagai kendala seperti alamat tak lengkap atau tumpang tindih data. Kemensos lantas mengalihkan sisa bantuan senilai 280 miliar tersebut untuk berbagai komunitas seperti kelompok difabel dan juga jompo. Melalui puluhan perusahaan yang diduga menyetor upeti ke sejumlah pihak. Masalahnya, jatah bantuan sosial untuk komunitas itu diduga menjadi bancakan sebagai pihak termasuk pejabat di Kemensos. Dari setiap paket bantuan sosial dikutip fee dengan jumlah bervariasi, perlakuan
penipuannya hampir sama dengan bantuan sosial secara umum. Demikian kata sumber yang mengetahui praktek kutipan ilegal di Kementerian Sosial itu. Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Wiwit Widiansa sebelumnya menjawab permintaan konfirmasi Tempo soal kutipan ilegal bantuan sosial ini. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang membawahkan Kementerian Sosial, Muhajir Effendi, tak bersedia mengomentari persoalan tersebut. Sejauh ini KPK sudah memeriksa sejumlah pengurus perusahaan penyedia bantuan sosial dan menggeledah beberapa kantor mereka. Komisi Anti Rasuah sudah menetapkan 5 tersangka dalam kasus korupsi bantuan sosial ini. Seorang diantaranya adalah Juliari Peter Batubara, mantan Menteri Sosial sekaligus Wakil Bendahara Umum PDIP. Lalu 2 pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial yaitu Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso, serta 2 orang penyedia bantuan sosial bernama Hari Sidamuke dan Ardiani